Potasium cyanida itu berbentuk padat seperti batu. Kita masukkan di jerigan kecil, campur air laut. Kita kocok-kocok sampai dia larut. Setelah di air, baru ikannya dikejar. Kalau sudah masuk ke karang, baru kita semprot pakai potasium itu. Nah, ikannya seperti mabuk gitu, baru kita ambil, taruh di dalam besek. Lambat laun, pelan-pelan, ikannya segar kembali. This was the technique once used by Gombal, one of many fishermen from Les, a village on the northern coast of Bali, Indonesia, to catch ornamental fish. Angel fish, wrasse, sergeant fish, damsel fish, butterfly fish, nemo, scorpion fish, parrot fish. Ikannya sampai di pengumpul, itu dipilih. Yang mana yang bagus itu yang diambil. Nah, sisanya tidak diambil, akhirnya mati sia-sia. Mereka ada order dari eksportir baru mengirim ke berbagai macam negara. From the 1980s to 2003, cyanide fishing became popular in Les as an alternative job to salt farming, as it offered more income for the villagers. Bisa dalam satu hari dapat penghasilan 60.000. Kalau tani garam itu 3 hari baru 10.000. Dari situlah kita tergiur dan ikut bersama teman untuk menangkap ikan hias dengan potasium. The ongoing use of cyanide at Les had poisoned the fish and damaged the reefs nearer to shore. As a result, fishermen like Gombal had to venture further afield to find new quarry, such as Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, even Sulawesi, bringing new challenges. Pada tahun 1988, pernah mengalami kejadian kapal saya tenggelam di Selat Bali Lombok. Mungkin lebih dari 24 jam kita berenang. Jerigen ini sebagai penyelamat saya, sebagai pelampung dan berenang sampai ke pinggir. Di tahun 93 pernah juga saya ditangkap sama Angkatan Laut, itu di daerah Sulawesi, langsung dipenjara. Tapi kami tidak menyerah. Despite the near-death encounter and time in prison, Gombal carried on. But as the years passed, he realized that his way of doing things may not be sustainable. Pantaran karang yang ada di Bali itu sudah mati karena potasium. Dan juga jenis ikan sudah berkurang karena sudah banyak yang mati atau banyak yang ditangkap. Menangkap ikan hias ke luar daerah tidak sesuai dengan penghasilan. Penghasilannya sedikit, biaya terlalu tinggi. Akhirnya disitulah saya berubah. In 1999, a non-profit organization called Bahtera Nusantara introduced to the fishermen a new way of fishing, using barrier nets instead of potassium cyanide. Gombal and his friends learned this method, and by 2003, the fishermen of Les had completely stopped using potassium cyanide. They also tried to restore the reefs by replanting coral. And as the reefs recovered, a wave of change began rippling through Les. Melihat perubahan itu, saking senangnya saya sampai jam 7 atau jam 8 saya sudah ngelihat terumbu karang. Sore hari mau mandi, itu saya berenang dulu. Ikannya juga bertambah. Akhirnya saya cerita sama teman-teman dan anak saya, dia ikut menyaksikan. Waktu itu saya pertama kali melihat restorasi terumbu karang itu, saya masih berumur 6 tahun. Saya pertamanya melihat itu seperti mainan mungkin ya bagi saya, karena saya masih kecil. Saya tidak tahu itu bahwa itu terumbu karang, itu hidup, bisa menjadi tempat perlindungan untuk ikan juga. Dan lama-kelamaan saya mencoba untuk snorkeling di areal sana, ternyata itu terumbu karang yang ditanam. Dan itu sudah besar. Ya, jadi itu saya tumbuhnya berbarengan sama terumbu karang. Terumbu karang tumbuh membesar, saya juga tumbuh besar. Tapi terumbu karangnya tumbuh semakin bagus, saya juga
semakin bagus. Today, Gombal and his son, Komang, mainly work in ecotourism through initiatives by sea communities. The social enterprise organizes activities such as coral planting for visitors to Les.